Shalom, saudara kasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, saya kira kita semua tahu apa bedanya antara berserah dan menyerah, saudara ya. Ataupun bedanya antara give up dan surrender. Nah, saudara, give up itu adalah sesuatu sikap ketika kita berusaha, kita berjuang, lalu kita gagal, lalu kita menyerah, saudara ya. Kita anggap kita gagal, dan kita tidak pernah berjuang lagi dan tidak berharap lagi, saudara. Tetapi orang yang surrender ataupun yang berserah adalah orang yang sekalipun ia gagal, ia masih terus berjuang dan berharap kepada Tuhan bahwa apapun hasil yang dia usahakan, pasti ada kebaikan Tuhan di balik segala sesuatu. Jadi, saudara, give up itu there is no hope. Tetapi surrender, there is a hope, saudara. Nah, saudara, untuk itu saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama memikirkan dan juga merenungkan bagian firman Tuhan berkaitan dengan keindahan berserah kepada Tuhan. Nah, untuk itu mari kita membaca Mazmur 57 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam goa. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Saudara, Mazmur yang kita baru baca tadi adalah nyanyian Daud saat dia melarikan diri dari Raja Saul, saudara. Dikatakan dia melarikan diri lalu bersembunyi di sebuah goa. Nah, saudara, kalau kita cermati bahwa Mazmur ini berisi permohonan perlindungan di tengah-tengah ancaman maut, ataupun penyerahan total diri kepada Allah karena dia yakin secara mutlak pada kasih setia Tuhan dan kebesaran Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, di dalam ayat yang kedua sampai kelima, kita coba perhatikan di sini, ini adalah merupakan doa dan permohonan perlindungan daripada Allah. Sebelum dia menaikkan doa-doanya, saudara, di sini Mazmur ataupun Daud menggambarkan dirinya dikelilingi oleh musuh-musuh yang kejam yang berniat untuk membunuhnya, saudara. Dan musuh-musuhnya itu diibaratkannya seperti singa-singa buas yang siap untuk menerkamnya. Nah, saudara, tentu sebagai manusia, Daud di sini merasa takut akan ancaman itu, saudara. Tetapi, saudara, kita perhatikan di sini bahwa Daud tidak mengandalkan kekuatannya, Daud tidak mengandalkan kehebatannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Kemudian dia berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan menjaga dia, Tuhan menjadi naung sayap yang melindungi dia, saudara, sebagai tempat di mana dia bisa bersembunyi dengan rasa aman. Nah, saudara, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, ini merupakan keyakinan dan penyerahan diri Daud kepada Tuhan. Kita perhatikan di sini bahwa Daud yakin bahwa Allah yang maha tinggi, yang mengatasi langit itu, dia akan mengutuskan utusannya untuk menolong dia, untuk menjaga dia, dan juga untuk
melindungi dia, bahkan untuk menyelamatkan dia dari ancaman. Lalu saudara, di sini kita lihat Daud berserah penuh kepada Tuhan. Dia percaya penuh akan perlindungan Tuhan dan pembalasan Tuhan pada waktunya. Dia berkata, saudara, meskipun musuh telah memasang jaring dan menggali lubang untuk menjatuhkannya, namun Daud yakin di sini saudara, musuh-musuh tersebut justru akan terjerumus ke dalam perangkap mereka sendiri. Saudara, ini salah satu cara yang Daud maknai sebagai cara Tuhan untuk melindungi dia, saudara. Nah, menarik sekali ayat 8-12 ini merupakan nyanyian pujian Daud karena Tuhan telah menolong dia dan Tuhan telah melepaskan dia, saudara. Ketika Daud mengalami pertolongan Tuhan, saudara, hatinya berubah dari rasa takut menjadi rasa yang penuh dengan sukacita. Ia bertekad untuk bangkit, saudara. Lalu dia memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Dia katakan, aku ingin membangun fajar dengan gambus dan kecapi. Artinya apa, saudara? Ini adalah sebuah ekspresi yang penuh dengan kegirangan, penuh dengan sukacita karena dia telah mengalami kelepasan daripada Tuhan. Kemudian, saudara, Daud mendeklarasikan imannya di sini dengan menaikkan syukur di antara bangsa-bangsa karena kebenaran dan kasih setia Allah yang digambarkan membentang luas hingga ke langit dan awan-awan. Saudara, menarik sekali apa yang dikatakan oleh Daud di sini, saudara, sebagai ekspresi kagum dan puji-pujian kepada Tuhan atas kebesaran Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Lalu dia mendeklarasikan imannya, saudara, kepada bangsa-bangsa. Kemudian, saudara, puncak kemuliaannya, di sini saudara kita perhatikan Mazmur ini ditutup dengan seruan yang begitu agung agar Allah ditinggikan dan kemuliaannya meliputi seluruh bumi. Nah, saudara, mungkin hari-hari ini kita diam-diam bergumul dengan masalah kita yang begitu berat, masalah kita yang juga mungkin sudah berkepanjangan, gak selesai, saudara. Rasa-rasanya kita hampir menyerah, karena kita memang, saudara, telah berusaha dengan upaya kita dan kita tidak mampu untuk mengatasi masalah kita. So, mari kita belajar bukan give up atas persoalan kita, tetapi mari kita belajar untuk surrender kepada Tuhan. Setelah ketika kita belajar berserah kepada Tuhan, sesungguhnya itu bukan karena kita lemah, bukan tanda kita lemah, saudara, tetapi kita berserah kepada Dia karena kita percaya. Percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan dapat dipercayai untuk memberikan pertolongan kepada kita dan memberkati kehidupan kita, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa tidak ada persoalan yang terlalu berat bagi Tuhan. Tidak ada persoalan yang terlalu rumit ataupun terlalu sulit bagi Tuhan. Dan tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar bagi Tuhan, saudara. Hanya, saudara, pertanyaannya adalah, apakah di antara kita ada hati yang sungguh-sungguh tetap berserah penuh kepada Tuhan, saudara? Nah, mari kita belajar untuk berserah, bukan menyerah. Karena apa, saudara? Karena dalam berserah kepada Tuhan, engkau akan melihat keindahan Tuhan di dalam kehidupan yang berserah kepada Dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang terus menguatkan dan menghiburkan kami, bahkan memberkati kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, jikalau selama ini kami orang yang terlalu mudah menyerah, putus asa, dan bukan orang yang belajar berserah kepada Engkau, ya Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami, ya Tuhan, agar kami belajar untuk terus-menerus berserah dalam situasi apapun, hanya kepada Engkau saja, ya Tuhan, kami berharap. Terima kasih Bapa, jadikanlah hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kami sekalinya, Tuhan, untuk puji-pujian dan hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.